Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Siti Maria. Oke, di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya saya sendiri. Selamat mendengarkan. Rasa manis berujung romantis. Pagi itu terasa sangat sejuk di daerah pegunungan. Matahari terlihat begitu cerah. Tak ada tanda-tanda akan datangnya hujan. Pemandangan yang begitu menyejukkan mata seolah menambah kehangatan pada tubuh yang dingin. Saat itu, Dita, seorang gadis desa yang cantik, sedang menghangatkan badannya di teras rumah. Sambil mengacung-acungkan kakinya dengan ditemani segelas air teh manis hangat di sampingnya. Ya, sebelum keluar rumah, Dita memang selalu membuat minuman manis hangat. Hanya dengan menyiapkan gelas, lalu menuangkan air hangat dicampur dengan teh tubruk, bisa membuat badan Dita yang semula dingin menjadi hangat. Kring kring kring. Bunyi lonceng tukang sayur terdengar begitu keras. Memang beda tukang sayur yang satu ini. Dia menggunakan lonceng untuk menarik pembeli. "Neng, sayur neng," ucap tukang sayur sambil memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Dita. "Sebentar, Mang," jawab Dita sambil masuk ke dalam rumah untuk memanggil ibunya. Dita beranjak dari tempat duduknya. "Bu, Ibu, ada tukang sayur di luar menunggu," panggil Dita kepada ibunya. "Oh ya, nanti Ibu keluar," sambil membersihkan tangan yang dipenuhi busa cucian. Setelah memanggil ibu, Dita pun ikut keluar. Biasanya Dita selalu ikut memilah sayuran untuk dimasak hari ini. "Bu, ini ada kacang ijo. Sudah lama Dita tidak makan bubur kacang ijo." "Dita mau," ucap Dita sambil tersenyum dan merayu ibunya. "Baiklah, hari ini kita membuat bubur kacang ijo bersama, oke?" jawab ibu kepada Dita. "Oke, Bu," jawab Dita. Waktu berlalu begitu cepat. Mentari yang terbit dari barat menyinari bumi, kini mulai terbenam menandakan waktu sudah sore. Bu, hari ini jadikan membuat bubur kacang ijo," tanya Dita kepada ibunya. "Jadi Dita, Ibu sudah merendam kacangnya tadi siang supaya jadi lembek kacangnya," jawab ibu yang masih di kamar mengenakan mukena. "Bu, Dita lupa bahan-bahannya apa saja ya." "Nanti Dita siapkan, Bu," jawab Dita yang sedang duduk di dapur. "Bahan-bahannya gampang, Dita. Dita siapkan saja gula merah, ketan hitam, susu, santan, vanili, dan roti tawar, Dit," jawab ibu. Secepat kilat, Dita langsung bergegas mengambil semua bahan yang disebutkan ibu. Setelah mencari di lemari, Dita baru sadar kalau ketan hitam dan gula merahnya sudah habis. Raut kecewa terpancar dari muka Dita. Kemudian, Dita menghampiri ibu. "Bu, ketan hitam dan gula merahnya habis," ucap Dita. "Ya Allah, Ibu lupa, Nak. Kemarin Ibu sudah pakai untuk membuat makanan," jawab ibu dengan kaget. "Lalu bagaimana, Bu?" tanya Dita. "Kamu beli dulu saja di warung Mainah ya.
Semoga masih ada. Kemarin ibu lihat tinggal sedikit, jawab ibu. Baiklah bu, Dita akan membelinya di warung Mainah, ucap Dita. Ibu segera mengambil uang dari dalam lemari. Ini uangnya Dita, sisanya buat kamu jajan, ucap ibu sambil memberikan uang kepada Dita. Baiklah bu, ucap Dita. Hari mulai gelap. Mentari tak lagi memancarkan sinarnya. Meskipun begitu, Dita harus jalan kaki menyusuri kampung untuk membeli ketan hitam dan gula merah. Sampailah Dita di sebuah warung kecil yang berada di ujung jalan. Mainah, beli. Dita, beli apa nak? Balas Mainah. Dita mau beli ketan hitam dan gula merah Mainah, jawab Dita. Baiklah, sebentar ya Mainah ambilkan, ucap Mainah sambil pergi meninggalkan Dita. Iya Mainah. Sesaat kemudian Mainah datang dengan membawa ketan hitam dan gula merah yang dipesan tadi. Ini Nadita, ucap Mainah. Berapa Mainah? Ujar Dita sambil mengambil ketan hitam dan gula merahnya. Semuanya 25.000 nak, ucap Mainah. Ini uangnya Mainah, jawab Dita sambil memberikan uang yang diberi ibu tadi. Setelah itu Dita kembali pulang dengan membawa ketan hitam dan gula merah. Sampailah Dita di rumah. Ia lalu bergegas ke dapur menghampiri ibu. Ibu, ini ketan hitam dan gulanya, ucap Dita. Baiklah, mari kita membuat bubur kacang ijo, jawab ibu. Pertama-tama, kita rebus dulu kacang ijo yang sudah direndam tadi. Kemudian, setelah kacang ijonya mengembang, masukkan gula merah dan vanili untuk pemanis. Setelah gulanya larut, masukkan santan dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah itu apa lagi bu? Tanya Dita. Setelah itu, kita rebus ketan hitamnya untuk disajikan bersama kacang ijo yang sudah direbus tadi, jawab ibu. Baik ibu, biar Dita yang merebusnya, jawab Dita. Beberapa saat kemudian, Bu, semuanya sudah siap, ujar Dita. Langkah terakhir adalah penyajian bubur kacang ijonya. Pertama-tama, kita siapkan mangkuk terlebih dahulu. Kemudian, masukkan ketan hitam yang sudah direbus tadi. Masukkan sedikit saja ya Dita. Setelah itu, masukkan roti tawar sebagai topping agar lebih enak. Lalu, bumbui dengan susu putih agar lebih terasa manis. Setelah itu, tuangkan kacang ijo yang sudah direbus ke dalam mangkuk. Dan jadilah bubur kacang ijo versi rumahan, jelas ibu dengan gembira. Wah, terlihat sangat enak bu, ujar Dita dengan raut wajah yang riang. Setelah semuanya selesai, ibu dan Dita langsung menyajikan di depan meja makan. Kemudian, mereka memanggil ayah yang baru saja datang selepas pulang bekerja. Makan bersama keluarga memang terasa lebih nikmat. Mereka pun menghabiskan bubur kacang ijo yang ibu dan Dita buat tadi. Sangat enak, ucap ayah memuji sambil tersenyum. Sekian cerpen karya saya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.